Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu dalam rangka untuk menjalankan perintah-perintah syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pekan yang lalu kita masih membahas tentang bab i'tikaf, sebagai penutup pembahasan tentang kitab Siyam, kitab puasa. Yakni yang terakhir yang belum selesai, yakni tentang syarat sahnya i'tikaf. Beberapa syarat dari sahnya i'tikaf. Yang pertama kemarin apa? Seorang yang i'tikaf tersebut dia seorang muslim, kemudian apa? Dia sudah tamyiz, sudah usia minimalnya 7 tahun. Kemudian dia orang yang berakal, memiliki akal. Berakal, sehat akalnya. Ini syarat yang pertama dari sahnya i'tikaf. Dia harus muslim, dia harus tamyiz, dia berakal, tidak terganggu akalnya. Kemudian yang kedua, yakni dari syarat sahnya i'tikaf, yakni niat. Niat seseorang untuk i'tikaf, untuk menetapi di masjid, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni i'tikafnya tersebut terjadi di sebuah masjid. Dia beriktikaf di masjid, bukan di rumah, di tempat sholat di rumah. Tapi i'tikaf itu dipersyaratkan di sebuah masjid. Kemudian yang keempat, yang terakhir kemarin, yang belum selesai kita membacanya, yakni masjid yang digunakan untuk i'tikaf tersebut digunakan untuk sholat berjamaah. Digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Wadhalika idza kanat mudatul i'tikafi
tatakhall tatakhallaluha salatun mafrudatun. Dan hal itu apabila lamanya i'tikaf itu apa? Terselingi, tersela-selani apa? Salat fardu. Ya. Di tengah i'tikaf itu masuk salat fardu, salat wajib. Maka dipersyaratkan baginya untuk i'tikaf di masjid yang ditegakkan jamaah padanya. Dan juga wa kana al-mu'takifu mimman tajibu alaihi al-jama'atu. Dan juga apabila mu'takifnya orang yang beriktikaf tersebut termasuk orang-orang yang wajib berjamaah padanya. Yang hukumnya wajib baginya. Ya ini apa? Bagi seorang laki-laki. Ya, bagi seorang laki-laki. Maka apa? Lebih lagi untuk dipersyaratkan. Lianna al-i'tikafa fi masjidin la tuqamu fihi salatul jama'ati yaqtadi tarkal jama'ah wa hiya wajibatun alaihi. Karena sungguhnya i'tikaf di sebuah masjid yang tidak ditegakkan padanya salat jamaah, maka akan berakibat meninggalkan jamaah. Padahal jamaah itu apa? Wajib baginya. Berarti ketika dia i'tikaf, dia tidak bisa berjamaah salat fardu, maka berarti dia apa? Sudah meninggalkan kewajiban. Maka berdosa. Atau takrar khurujil mu'takif kulla waqtin, atau berakibat ketika dia i'tikaf di sebuah masjid yang tidak ditegakkan padanya jamaah, yakni bisa berakibat terulangnya seseorang yang i'tikaf itu keluar dari masjid di setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat dia harus apa? Keluar untuk berjamaah di masjid yang lainnya yang digunakan jamaah. Maka berulangnya keluar dari masjid ini wahada yunafi al-maqsuda minal i'tikafi. Maka ini keluarnya ini apa? Ini bertentangan dengan apa yang diinginkan dari i'tikaf. Dari i'tikaf, yakni apa? Menetapi terus menerus di sebuah masjid. Agar bisa apa? Memfokuskan diri, mempersembahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwah, berduaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berduaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala maksudnya, bukan dengan yang lain. Ammal mar'atu, adapun wanita yang i'tikaf, fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin, maka sah i'tikaf seorang wanita di masjid manapun. Sawa'an nuqimat fihi al-jama'atu amla. Sama saja ditegakkan di masjid tersebut jamaah atau tidak. Karena wanita tidak ada kewajiban jamaah. Maka bagi wanita sah mau i'tikaf di masjid manapun. Di masjid ya, sekali lagi di masjid. Bukan di masjid di rumahnya, tempat sholat rumahnya. Ya, bukan. Tapi tetap di masjid. Hada ini i'tikafnya wanita ini idza lam yatarattab ala i'tikafiha fitnatun. I'tikafnya wanita ini sah diperbolehkan apabila tidak terakibatkan dari i'tikafnya itu fitnah. Tidak muncul fitnah bagi laki-laki, kan begitu kan? Ya. Apabila aman dari fitnah, aman bagi dirinya dan juga aman bagi mata yang lainnya, mata laki-laki, maka apa? Maka boleh. Fa in tarattaba 'ala dzalika fitnatun, maka apabila muncul dari i'tikafnya seorang wanita itu ada fitnah, muniat, maka terlarang, tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita i'tikaf tapi apa?
menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Seorang wanita mau itikaf tapi apa? Dia berdandan dengan pengen dilihat yang lainnya, pakai parfum, minyak wangi dan seterusnya. Ya, maka ini tidak boleh, tidak boleh. Ya. Maka hendaknya seorang wanita bila mau beriktikaf, maka hendaknya jangan menimbulkan fitnah. Memfokuskan dirinya untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afdalu, dan yang paling afdalnya bagi laki-laki maupun perempuan, bagi laki-laki khususnya ya. An yakunal masjidul ladzi yu'takafu fihi tuqamu fihi al-jumu'atu. Yang paling afdalnya masjid yang digunakan untuk iktikaf di dalamnya, yakni masjid yang ditegakkan di sana itu sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Lakin dzalika laisa syartan bil iktikaf. Afdalnya iktikaf di masjid yang ditegakkan sholat Jumat, akan tetapi hal itu bukanlah syarat untuk iktikaf. Bukan menjadi syarat. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat itu apa? Digunakan untuk iktikaf. Tidak dipersyaratkan. Tapi yang afdalnya iktikaf di masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Biar apa? Biar dia tidak sering keluar, dia tidak keluar ke apa dari masjid tempat dia iktikaf menuju tempat yang lainnya. Dan diberikan udzur untuk sholat Jumat ini karena apa? Karena selama dia iktikaf paling banyaknya 2 kali dia keluar untuk sholat Jumat. Maka apa? Maka ini tidak masalah. Diberikan udzur, tidak masalah. Ya. Adapun sholat fardu 5 waktu, maka nanti akan setiap hari dia akan keluar untuknya itu apa? 5 kali sehari. Maka ini apa? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini syarat yang keempat termasuk syarat sahnya i'tikaf, yakni dia menggunakan masjid yang ditegakkan di dalamnya salat jamaah bagi laki-laki. Kemudian syarat yang kelima, yakni at-taharatu minal hadatsil akbari. Suci dari hadas besar. Seorang yang i'tikaf hendaknya dia suci dari hadas besar. Hadas besar ini contohnya apa? Junub. Junub. Kemudian apa? Apa? Ya. Apa lain junub terus? Haid. Haid. Haid dan nifas. Syarat yang kelima yakni suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaful junubi. Maka tidak sah i'tikafnya orang yang junub. Ya, orang yang junub dia i'tikaf. Ya. Maka tidak sah i'tikafnya. Walal haidi, dan juga i'tikafnya wanita yang haid. Walan nufasai, dan juga i'tikafnya wanita yang nifas. Kenapa tidak sah? Li'adami jawazi muksiha ulai fil masjid. Karena tidak bolehnya mereka ini menempati, berdiam diri di masjid. Ya. Mereka berdiam diri di masjid ini apa? Tidak diperbolehkan. Sehingga tidak sah i'tikafnya. Apabila selama i'tikaf ternyata dia junub di junub di malam harinya, maka dia mandi, keluar kemudian mandi janabah, kemudian masuk lagi.
maka ini apa? Ini udzur, tidak masalah baginya. Adapun wanita yang haid, kalau nifas jelas tidak bisa di tengah-tengah. Adapun wanita yang haid maka apa? Maka hendaknya apa? Ya sudah, dia membatalkan i'tikafnya, dia menyelesaikan i'tikafnya, kemudian dia membatalkan kan kembali ke rumah. Ya. Wallahu a'lam. Amma siyamu falaisa bisyartin fil i'tikafi. Adapun puasa, maka puasa ini bukanlah syarat di dalam i'tikaf. Tidak dipersyaratkan kalau i'tikaf harus puasa. Tidak dipersyaratkan. Lima ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar qala. Karena apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Umar bin Khattab bapaknya radhiyallahu anhu pernah berkata, Umar telah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadar di waktu jahiliyah dulu, di zaman jahiliyah pernah bernadar agar aku ini i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Jadi pernah bernadar dulu sebelum masuk Islamnya, pernah bernadar untuk i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Yang jadi catatan apa? Umar ini nadarnya apa? I'tikaf selama satu malam. Satu malam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadrik." Tunaikanlah nadarmu, laksanakanlah nadarmu, yakni i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Falau kana shaumu syartan, maka kalaulah puasa itu menjadi salah satu syarat, lama sahha i'tikafu fil lail. Maka apa? Maka tidaklah sah i'tikafnya Umar tersebut di suatu malam, di malam tersebut. Kenapa? Li'annahu la siyama fihi. Karena sungguhnya tidak ada puasa di malam hari. Tidak ada puasa di malam hari. Maka apa? Maka ini menunjukkan puasa bukan syarat dari i'tikaf. Bukan syarat dari i'tikaf. Boleh bagi seorang yang tidak berpuasa pun dia i'tikaf. Dan juga alasan yang lainnya, wali annahuma ibadatani munfasilatani. Karena sungguhnya kedua tersebut, puasa dan i'tikaf itu dua ibadah yang berbeda. Dua ibadah yang berbeda. Fala yustaratu liihdahuma wujudul ukhra. Maka tidaklah dipersyaratkan untuk salah satunya, yakni adanya yang lainnya. Tidak dipersyaratkan i'tikaf itu puasa, begitu juga tidak dipersyaratkan puasa harus i'tikaf. Ya, karena i'tikaf dan puasa ini dua ibadah yang berbeda. Ya, yang terpisah. Dua ibadah yang terpisah. Ini 5 syarat sah dari i'tikaf yang hendaknya kita fahami, ya, kita ketahui sebelum kita melaksanakan i'tikaf di sebuah masjid. Ya. Yang pertama apa? Dia seorang muslim mumayyiz dan akil. Kemudian yang kedua, dia berniat untuk i'tikaf. Niat yang benar untuk i'tikaf. Kemudian yang ketiga, dia beriktikaf di sebuah masjid. Kemudian yang keempat, masjid yang digunakan untuk i'tikaf ditegakkan padanya yaitu sholat jamaah. Kemudian yang kelima, yakni suci dari hadas besar. Ya, suci dari hadas besar. Kalau dari hadas kecil bagaimana? Kalau dia i'tikaf ternyata batal di tengah-tengah i'tikafnya, dia buang angin, bagaimana? Dia langsung wudu atau nanti saja?
Hah? Iya, kalau misalnya dia baca-baca di dalam masjid dalam itikafnya dia dalam rangka apa? Dia berzikir, dia banyak berzikir, baca membaca la ilaha illallah, Allahu Akbar dan seterusnya, maka disunnahkan baginya berwudu. Disunnahkan baginya untuk berwudu. Apabila dia untuk membaca Al-Quran, membuka mushafnya, maka wajib bagi dia berwudu. Iya, maka wajib bagi dia berwudu. Kalau sholat jelas dia harus berwudu. Ya. Kalau mau tidur ya berarti tidak perlu berwudu dulu. Ya, tidur siang. Iya, jadi tidak apa sebuah keharusan untuk buang untuk suci dari hadas hadas kecil, bukan suatu keharusan. Tapi dilihat kondisinya dia mau melakukan apa. Kemudian kita lanjutkan di masalah yang ketiga. Atau ada yang belum paham dari syarat sah dari etika? Kita lanjutkan dulu. Nah, nanti akan ada pembahasannya itu. Kita lanjutkan di permasalahan yang ketiga. Al-masalatu tsalitsah, masalah yang ketiga, yakni zamanul i'tikaf. Waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf bisa dipahami waktunya i'tikaf atau lamanya i'tikaf. Wa mustahabbatuhu, dan perkara-perkara yang disunnahkan di dalam i'tikaf. Wa ma yubahu lil mu'takifi, dan perkara-perkara yang diperbolehkan untuk orang yang i'tikaf. Jadi ada tiga yang dibahas di sini. Yang pertama waktu i'tikafnya. Kemudian yang kedua perkara-perkara yang disunnahkan di dalam i'tikaf. Perkara yang ketiga perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf. Yang pertama, zamanul i'tikafi wa waktuhu, yakni waktu i'tikaf. Ya. Waktu i'tikaf yakni al-mukthu fil masjidi miqdaran minaz zamani, yakni menetap tinggal di sebuah masjid, di masjid tertentu, miqdaran. Jadi miqdaran sekadar atau seukuran dari zaman. Jadi beberapa waktu. Beberapa waktu. Tidak ditentukan waktunya berapa lama. Tapi apa? Dia sudah meniatkan untuk tinggal di masjid beberapa waktu. Boleh sebentar maupun lama. Terserah niatnya. Huwa ruknul iktikaf. Dan ini rukun iktikaf. Rukun iktikaf. Yakni berdiam diri, tinggal menetapi di masjid dalam waktu yang apa? Tertentu. Tertentu. Boleh berapa menit, boleh berapa jam, boleh berapa hari dan seterusnya. Falau lam yaqa' al-mukthu fil masjid lam yan'aqid al-i'tikaf. Maka kalaulah tidak terjadi dia menetapi, dia tinggal di masjid, maka tidak sah i'tikafnya, tidak berlaku i'tikafnya. Wa fi aqalli muddatil i'tikafi, dan tentang perkara paling sedikitnya lama i'tikaf, ya. Paling sedikitnya lama i'tikaf, berapa lamanya dia i'tikaf? Khilafun baina ahli ilmi. Ada apa? Perselisihan, diperselisihkan di kalangan ahlu ilmi tentang berapa lamanya minimal dia i'tikaf di masjid tersebut. Berapa lamanya? Minimalnya berapa lama dia i'tikaf di masjid?
Wasahihu, dan yang sahih, yang lebih kuat insyaallah, anna waqtal i'tikafi laisa li aqalli haddun, bahwasannya waktu i'tikaf, lamanya waktu i'tikaf ini apa? Tidak ada batasan paling sedikitnya. Tidak ada batasan paling sedikitnya. Ya. Fayasihul i'tikafu miqdaran minaz zaman. Maka sah i'tikafnya seberapapun waktunya, seberapapun lamanya. Selama terpenuhi syarat-syaratnya tadi, maka apa? Sah. Berapapun lamanya waktu dia i'tikaf. Ya. Berapa menit, berapa jam, berapa hari, maka apa? Sah i'tikafnya. Wa in qalla, walaupun waktunya cuma sedikit sekali. Walaupun cuma sedikit waktunya, maka sah. Illa, kecuali annal afdala alla yakillal i'tikafu an yaumin aw lailatin. Melainkan atau kecuali bahwasanya yang lebih afdolnya, yang lebih utamanya dari lamanya i'tikaf ini apa? Agar i'tikafnya itu tidak kurang dari 1 hari atau 1 malam. Yang lebih afdalnya, lebih utamanya, waktu i'tikaf dia itu apa? Tidak kurang dari 1 hari atau 1 malam. Sebagaimana apa? Nadarnya Umar tadi. Umar apa? Bernadar untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Kenapa tidak ada batasan sedikitnya? Li'annahu lam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi al-i'tikafu fi maduna dzalik. Karena sungguhnya tidak ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu i'tikaf kurang dari 1 hari atau 1 malam. Ini dalil menunjukkan apa? Yang afdalnya, yang lebih afdalnya. Ya. Bahwasanya i'tikaf itu apa? Jangan kurang dari 1 hari atau 1 malam. Ya. Kalau kurang dari 1 hari atau 1 malam, boleh tidak? Boleh. Ya, yang lebih rajih, yang lebih kuat, boleh. Karena tidak ada batasannya. Cuma apa? Tidak ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat mereka apa? I'tikaf kurang dari 1 hari atau 1 malam. Sehingga yang lebih afdal, yang lebih utama yakni mencontoh mereka untuk i'tikaf paling tidak 1 hari atau 1 malam. Kemudian wa afdalu awqatil i'tikafi al-ashrul awakhiru min Ramadan. Dan waktu-waktu i'tikaf yang paling afdal, yang paling utama, waktu yang paling afdal untuk i'tikaf yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Afdalu awqati al-i'tikaf. Paling afdalnya dari waktu i'tikaf yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha as-sabiqi. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah berlalu. Bahwasanya Aisyah berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Ya.
Ini menunjukkan afdalnya, disunnahkannya, lebih disunnahkannya lagi i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqti, maka jika seseorang i'tikaf di selain waktu ini, di bulan selain Ramadan misalnya, atau di awal Ramadan dia niatkan i'tikaf, jaza dalika, boleh, hal itu boleh. Boleh seorang i'tikaf di luar bulan Ramadan. Lakinnahu khilaful aula wal afdal. Akan tetapi hal itu menyelisihi perkara yang lebih utama dan yang lebih afdal. Lebih utama seorang i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang lebih utama tersebut, hari tersebut. Adapun kalau dia mau i'tikaf di luar bulan Ramadan, di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka boleh. Boleh. Akan tetapi apa? Itu apa? Menyelisih yang paling afdalnya, yang paling utamanya. Ya. Kemudian waman nawa i'tikafa al-ashril awakhiri min Ramadana shallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal ishrina fil masjidil ladzi yanwi al-i'tikafa fihi thumma yadkhulu fi i'tikafih. Dan barang siapa yang dia meniatkan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Barang siapa yang dia berniat untuk i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaknya dia sholat fajar. Dia sholat subuh di waktu subuh di hari ke-21. Ya, dia sholat subuh di waktu subuh di hari ke-21. Di subuh tanggal 21 Ramadan. Di masjid yang dia niatkan i'tikaf di sana. Ya. Misalnya biasa jamaah di sini kemudian dia mau i'tikafnya di masjid yang sana. Maka apa? Maka pada waktu subuhnya, subuh tanggal 21 Ramadannya, maka hendaknya dia mengerjakan sholat subuhnya di waktu, di tempat, di masjid yang dia ingin i'tikaf di sana. Ya. Thumma yadkhulu fi i'tikafi, kemudian dia masuk di i'tikafnya. Ya. Setelah sholat subuh selesai, maka kemudian dia apa? Masuk pada i'tikafnya. Dia mulai i'tikafnya. Ya. Ini menurut sebagian para ulama rahimahumullah, bahwasannya awal waktu i'tikaf yakni apa? Di waktu subuh di tanggal 21 Ramadan. Ya. Ini pendapat dari Al-Imam Al-Auza'i, Al-Laits, kemudian Al-Thawri, kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad, kemudian pendapat dari Ibnul Qayyim, kemudian As-Sun'ani, kemudian yang lainnya rahimahumullah. Ya. Mereka berpendapat waktu awal i'tikaf itu di waktu subuh tanggal 21 karena ada hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalal fajr thumma dakhala mu'takafahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin i'tikaf, maka beliau sholat fajar, sholat subuh. Kemudian beliau masuk di tempat i'tikafnya. Ya, di tempat di i'tikafnya. Ini apa? Menurut sebagian ulama menunjukkan awal waktu i'tikaf, yakni di waktu subuh di tanggal 21 Ramadan. Adapun pendapat yang lainnya yakni jumhur ulama, yakni 4 mazhab. Ya, 4 mazhab.
maka berpendapat bahwasannya awal waktu i'tikaf yakni di waktu tenggelamnya matahari di tanggal 20 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan tenggelam matahari, maka itu apa? Dia sudah masuk waktu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Dalilnya yakni hadis Aisyah juga. Sebagaimana hadis Aisyah yang tadi kita baca, bahwasannya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra awakhir min Ramadan. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namanya 10 hari terakhir yakni di awal hari itu kan dia apa? Ketika tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, maka apa? Berarti itu tanggal setelahnya. Ini dalil mereka. Dalil dari empat mazhab ini. Rahimahumullah. Iya, silakan. Mau yang mulai dari subuh itu juga bagus. Mulai dari waktu petang sorenya juga bagus. Semuanya bagus. Yang tidak bagus apa? Yang kurang bagus yang tidak i'tikaf. Sudah selesai. Sudah waktu bisa. Ya, kita selesaikan sedikit, tinggal satu kalimat. Itu awal masuknya i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian wayantahi dan berakhirnya i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Yakni berakhirnya dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan, maka selesai i'tikafnya. Jadi tidak sampai mau berangkat i'tikaf dari i'tikafnya. Itu hari waktu terakhir dari i'tikaf, tenggelamnya matahari. Ya, selesai tentang waktu i'tikaf. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan tentang perkara yang disunnahkan, perkara yang diperbolehkan, dan juga perkara-perkara yang membatalkan dari i'tikaf. Ini saja, mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.